Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Perseteruan antara Hotman Paris melawan Rasman Nasution dengan juga asistennya Rasman Oyowo akhirnya membuka babak baru di mana Rasman Nasution dan Firdaus akhirnya izin bas, maksudnya bas berita acara sumpah pengacara mereka dibekukan, dan ini berlaku selama-lamanya meskipun setelah mereka meminta maaf ke Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Dan cukup menarik ya video ini untuk disimak dan juga direaksi. Bagaimana video selengkapnya? Saksikan video berikut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Misalnya dia, ini kan beda, bukan kayak kejadian biasa atau dipidana atau apa, tapi ini mereka ini lagi proses pidana. Mereka ini adalah orang yang mempermalukan, menghina, berteriak-teriak, ngamuk, naik di atas meja apalagi saya dengar Cowboy Cengeng ini, dia mencari simpati seolah-olah ibunya ini menyuruh dia minta maaf, padahal foto videonya ibunya dalam perkara yang lain. Saya baru tahu juga. Nah, kemudian mereka katanya sudah sidang, nggak mungkin dia sidang, pasti dilarang. Sidang mereka itu paling mungkin hakimnya kalau ikut sidang tertipu kali. Kedua, seperti saya katakan awal, Mahkamah Agung dalam laporannya fokus ke 4 orang itu. Pertama adalah Rasman, kedua Firdaus, ketiga ibu yang ada telalatnya itu. Ini ibu-ibu ini yang ada telalatnya ini. Orang kan kalau diam aja udah ngenek. Ini dia senyum aja udah enek liatnya. Makanya ngomongnya sembarang gitu. Ya, ibu siapa namanya yang ada telalat sini? Kamu siap-siap aja jadi tersangka ya. Dan kalau bisa Pak, nanti kalau dipanggil tersangka langsung diangkat, tangkap. Istrinya Rasman itu betul-betul meneriakan yang tidak benar. Masuk angin lah hakimnya. Kemudian mereka melakukan siaran secara live di TikTok maupun Instagram. Nah, jadi menurut saya ini adalah kejadian yang di luar kebiasaan, di mana seorang pengecar membawa istrinya membantu suaminya mempermalukan hakim. Istrinya mendokumentasikan suaminya ngamuk-ngamuk, dan istrinya juga ikut ngamuk-ngamuk. Dan pengacara perempuan juga ngamuk-ngamuk. Kemudian nantang-nantang para tabas, ngejek-ngejek para tabas. Pokoknya Bapak Kapolda Metro atau Bapak Kabar Eskrim usut terus 3 pengacara itu dan 1 istri pengacara. Jangan berhenti, jangan dingin. Yang dipetieskan itu adalah izin advokatnya. Tapi kasus mereka menyerang pengadilan, mempermalukan, memfitnah, tetap dilanjutkan. Para tabas terus kawal, pembela kaum lemah. Kalau Rasman ini memang rekam jejaknya ini sangat buruk sekali. Dan dia bisa maki-maki orang, marah-marah gitu. Bahkan mukul-mukul meja, teriak-teriak, hakim diancam. Bayangkan seorang hakim, saya akan laporkan kamu ke Komisi Yudisial, kan tidak bagus tuh gituin. Maksudnya laporin aja hakimnya diam-diam juga gitu. Nah, tapi dia brutal karena memang latar belakangnya anak ini, dia tuh guru agama dulu sekolahnya, sarjana agama, bukan sarjana hukum. Nah, makanya sarjana hukum ini diragukan. Universitas Ibnu Khaldun ya, itu menyatakan tidak ada nama 2 orang ini. Nah, tolong Bapak polisi di Indonesia, sidik dan proses ijazah dan BAS kok bisa jadi advokat mereka, termasuk PB ya, PB, Firdaus maupun Rasman, diteliti kembali. Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Farad ya, bahwa berkas acara sumpah Bang Rasman itu memang sudah dibekukan. Hal itu berkaitan dengan tindakan Bang Rasman yang brutal beberapa waktu lalu dan dianggap menghina hakim dan dengan menyebut koruptor dan sebagainya. Dan tanya itu istri Rasman sendiri beserta asisten baik Firdaus dan asisten perempuannya itu akan terancam sanksi ya. Dan tentu saja setelah dibekukan bas mereka pun tidak bisa
mengikuti sidang, dan seandainya mereka tetap mengikuti sidang, kemungkinan ada jalur darurat tertentu yang membuat mereka diperlukan sidang. Dan sudah tentu Bang Rasman dan Firdaus terancam tidak mempunyai job sama sekali. Kira-kira job apa nih yang tepat buat mereka ya? Konteks yang dilaporkan ke kami di Baris Krim, kalau undang-undang belum diatur, maka tidak boleh orang yang bisa dipidana dengan undang-undang itu. Kalau itu adalah pelanggaran umum, ya kan pidana umum, pidana biasa, maka yang melaporkan itu adalah ketua majelis, bukan lembaga. Kalau udah bawa lembaga, namanya contempt of court. Kalau contempt of court, maka harus mengacu pada undang-undang contempt of court. Tapi yang saya mau katakan, dikawal kasus ini. Jangan sampai nanti, ini kan ada laporan di Baris Krim, jangan tiba-tiba lagi nanti muncul masalah. Ini kan akibat ketidaknyamanan, ketidakpuasan akumulasi yang dari awal sampai akhir. Bayangkan, kita berharap di Baris Krim waktu itu netral, tahu-tahu kita duga enggak. Begitu juga dengan itu jaksa. Tahu-tahu 34 bulan langsung pengadilan, baru masuk pengadilan. 34 bulan, hampir 3 tahun. Sidang pertama 2-3. Saya sangat shock. Sidang 4 tiba-tiba. Jadi saya harap seperti yang disampaikan Prof. Marwarar tadi, bahwa hakim harus bisa betul-betul menjaga. Kemudian kami tidak menghina institusi. Kami bicara oknum loh. Saya bilang hakim juga banyak. Saya ada itu rekamannya. Hakim juga banyak yang korupsi. Benar. Jaksa juga, polisi juga, KPK bahkan ketua KPK. Jadi tersangka sekarang. Kami juga pengacara, apalagi. Jadi saya kira kasus ini benar-benar sebuah pemahaman hukum baru. Dia bilang, si Rasman kan sudah mempersiapkan. Ada TikTok, live, bisa diperiksa oleh Baris Krim siapa yang live pada waktu itu. Sampai hari ini saya tidak punya TikTok. Bu Ade tidak punya TikTok, apalagi Bu Eli, nggak sempat dia mikirin itu. Jadi diperiksa. Yang teriak-teriak itu, oh, itu juga. Rekam. Itu juga diperiksa dong. Jadi ini tidak serta-merta dialihkan ke kami. Cuma oke lah. Sekarang kami udah minta maaf. Kalau salah kita bersih maafan. Pendapat hukum ini saya sampaikan dari beberapa profesor. Ya, kalau itu dianggap sebuah pelanggaran, maka masuknya di pidana biasa. Tapi buktikan dulu kekerasannya. Kekerasan pakai apa? Emang ada saya tendang orang? Fisik tuh ke orangnya loh. Bukan ke meja begini, itu dibawa pengancaman. Apalah daya saya. Buktinya, sidang dibuka, kemudian diskors, kemudian masuk lagi hakim, kemudian diperintahkan kami tertib. Oke, saya balik ke kursi saya terdakwa. Iklim hakim duduk kursi terdakwa. Semua penasihat hukum duduk. Dan akhirnya diputuskan, diskors. Jadi tidak ada di situ yang namanya tidak dilakukan persidangan, diskors. Tapi kalau kami lempar, kami kejar, terancam jiwa ketua majelis, kemudian menyebabkan tidak jadi sidang, ketakutan, itu baru. Tuh. Yang kedua, di MK pengunjung sidang 2014 pimpinan sidangnya itu Pak Hamdan Zulfa, kursi dilempar, meja rusak. Nggak pernah kami dengar ada contempt of court. Ini kita Mirzani, dia lempar mic, dia ini, nggak ada contempt of court. Ada hakim di Banyuwangi yang dikejar sama terdakwa. HPH ini baru pertama kali. Kenapa? Ini ya. Jadi HPH kok bilang baru pertama kali? Indonesia. Kau tuh kebanyakan apa ya? Kebanyakan piknik, kebanyakan aspri, kebanyakan ini bisa pula dibilang 335. Kau nggak yakin bisa memenjarakan saya kan? Iya. Makanya kau bawa-bawa, kau saksi, kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti setelah saya pegang bahunya, dia dibawa keluar, dia berada di luar. Dan setelah mendapat keputusan tersebut, Bang Rasman, ya Bang Rasman, tetap menyanggah bahwa hukum contempt of court itu belum berlaku di Indonesia. Dan perlakuannya yang dianggap menghina majelis itu tak bermaksud untuk menghina suatu lembaga, yaitu Mahkamah Agung. Dan dia mengatakan bahwa dia hanya menghina oknum. Dan dia berkata bahwa memang banyak hakim, banyak jaksa yang melakukan korupsi. Memang ya namanya pengacara ya, pintar berdalih, pintar beralasan. Tapi
memang itu sebuah perjuangan. Oke lah ya. Mungkin Bang Rasman benar-benar menyesali sesuai perkataannya di Mahkamah Agung bahwa dia benar-benar menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan lagi. Kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, gitu loh. Feedback, bos. Feedback, jangan tukang nyinyir. Bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin. Bini kau lah. Saya gini ya, saya berani, ya, berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai. Kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya istri yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Jadi kalau ribut, kenapa rumahnya? Kalau mengacu pada undang-undang contempt of court, semua yang ada di persidangan itu diperiksa. Perbuatan daripada teman-teman tadi harus lebih dahulu dikaji lebih dalam lagi ya. Apakah memang perbuatannya itu sudah melampaui kewenangan ataupun melampaui batas di dalam acara pidana tidak. Karena kita lihat sudah ada juga laporan polisi terhadap bersangkutan laporan oleh dua pengadilan negeri Jakarta Utara, sehingga ini menjadi persoalan yang sangat signifikan. Dasar penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi ya terhadap pembukuan advokat tersebut berdasarkan pemberhentian daripada organisasi advokat mudah-mudahan. Nah, pemberhentian itu tentunya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya di pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Advokat. Bahwasanya advokat itu sudah diberhentikan dari organisasi advokat tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Itu konsekuensi daripada pemberhentian dari organisasi advokat. Nah, terlepas masalahnya tidak pernah dilakukan tidak etik atau apa, itu internal daripada organisasinya. Berbanding terbalik dengan Farhad Abbas yang menganggap dan langsung menyerang bahwa Bang Rasman dan Firdaus itu tak secara langsung dan begitu langsung diberhentikan menjadi pengacara. Dan karena itu adalah suatu tindakan dari sebuah organisasi pengacara dan harus dikaji lebih dalam. Dan Bang Firly Pitra Romadhoni maksud saya yang menurut saya ini netral, jadi memang ya oke lah ya, karena Indonesia memang negara yang menganut sistem praduga tak bersalah. Jadi alangkah baiknya memang dikaji lebih dalam lagi. Tapi secara kacamata masyarakat dan publik bisa menilai ya, perbuatan dari Bang Rasman dan persetujuan dan drama-drama mereka memang sudah berlebihan. Mungkin masyarakat bisa menilai sendiri ya seperti apa sih seharusnya posisi mereka sekarang dan apakah mereka pantas dicarikan panutan sebagai pengacara yang baik. Oke ya, cukup sekian ya video reaksi dari persetujuan antara Bang Rasman dan Bang Hotman. Semoga mereka diberi kelancaran dengan kasusnya masing-masing. Dan terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.